Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Putra, NPM 1903011109. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 9 yang berjudul pengambilan keputusan bisnis syariah, di mana pada materi pembahasan tersebut terdapat 3 materi pokok, yaitu yang pertama, pengertian pengambilan keputusan dan konsep umum dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dalam hadis. Pada materi yang pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dalam dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, penyusunan alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Dan selanjutnya, konsep pengambilan keputusan dalam Islam. Dalam pengambilan keputusan, sebuah keputusan didasarkan pada beberapa macam hal, tergantung dari kondisi dan situasi yang dihadapinya. Bisa berdasarkan rasio maupun berdasarkan perasaan, sebab rasa simpati sangat tinggi. Dan pengambilan keputusan pada prinsipnya bersifat tidak kaku ataupun bisa disebut dengan fleksibel, bersifat analitis dan boleh jadi memungkinkan untuk dilaksanakan dengan sokongan sumber daya yang baik atau SDM maupun SDA dan sarana dan prasarana yang memadai. Dan pada materi yang kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam Al-Quran. Di sini yang pertama, Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Dalam penjelasan Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjalankan sholat fardu 5 waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara tepat. Dan yang ketiga, perintah adalah ketika menghadapi sebuah permasalahan, maka syaratnya umat Islam menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan pada yang Quran yang surah kedua yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159. Penjelasannya yaitu bahwa dalam pengambilan keputusan tentu akan terjadi banyak perbedaan terdapat, dan kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut terhadap pihak yang berselisih pendapat dengan kita, dan bermusyawarah pun kita perintahkan untuk bertekad bulat untuk melaksanakan sesuai dengan syariat sebagai bentuk takwa kepada Allah. Dan ketika telah dicapai kesepakatan makna, maka kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Dan pada materi yang selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hadis. Pengambilan keputusan dalam Islam didasarkan pada hadis mansyur yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maksud dalam hadis ini adalah berkenan, dan dengan pengambilan keputusan adalah hendaknya sebuah keputusan diambil dengan niat baik tanpa ada yang dimaksud yang direncanakan dan diharapkan timbul dari keputusan yang diambil. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasai Tirmizi berdasarkan hadis hasan syahih. Ditinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Maksud dari hadis ini yaitu adalah keputusan yang diambil bersama dapat maksimal menghindarkan diri dari keliruan. Yang ditekan sebelum mengambil keputusan adalah mengumpulkan informasi, data pendukung dan relevan sebanyak-banyaknya, sehingga keputusan dapat diambil dengan mantap. Keraguan hanya akan mengambilkan keputusan yang lemah dan menyulitkan bagi orang lain. Sekian apresiasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.